Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Saung Bercakap dan tentunya masih bersama saya Ahmad Solihin. Jadi sekarang saya sudah ada di Jakos ya, di tempat penjualan oleh-oleh khas Jambi. Kebetulan ada teman saya dari luar Jambi, katanya sih mau minta dibawain oleh-oleh. Jadi dia nggak sempat kesini, saya cariin deh oleh-oleh untuk dia. Karena di sini kayaknya banyak banget deh ya khas-khasnya Jambi ya, dan ada baju kaos deh kayaknya di sana. Saya mau kesana dulu deh kayaknya ya. Halo Bang. Oh, ya, siap. Ini kayaknya ownernya Jakos nih ya. Waduh, ini lagi ngapain Bang? Lagi survei toko atau gimana? Ya, kadang-kadang perlu turun ke bawah gitu ya. Oh gitu ya. Baiklah, saat ini saya sudah bersama Bang Ya. Berlian Santosa, Santosa. owner dari Jakos ya. Ya. Baik Bang, ini saya nggak sengaja tadi mampir ke sini mau beli oleh-oleh untuk teman saya. Makasih. Tapi kita ngobrol-ngobrol sedikit nggak apa-apa Boleh, Bang ya? boleh, silakan. Oke, Bang, sebenarnya ide awal Abang mendirikan sebuah usaha oleh-oleh di Jambi, terutama Jakos ini apa sih Bang? Kalau dulu, thank you Mas Amsol ya. Oke. Kalau dulu saya kan lama merantau ya, merantau Oh, ke merantau. Yes, merantau ke Jawa, Mhm. Solo, Jogja, tapi kita home base-nya di Solo. Saya kerja di farmasi, istri di salah satu kepala cabang di kayak semacam bimbingan belajar di sana. Oke. Nah, dari masa itu ada masa jenuh juga. Mhm. Kemudian kita pengen usaha. Oke. Itu belum ketemu, belum ada guru, belum ada mentor. Aha. Kemudian kita sempat pulang di 2005. Kami kan ngerantaunya di 2002. Oh, 2002 udah ngerantau ya? 2005 kita pulang. Mhm. Pas kita lihat kok Jambi tuh belum ada oleh-oleh gitu loh. Masa tuh Hmm. oleh-oleh yang bener-bener Jambinya, Oke, bukan memang seperti produk misalnya, Jambi banget ya. misal bukan PMP atau kerupuk kemplang. Oh, karena itu dari luar, Yes, ya. betul. Jadi kita berpikir kenapa sih kita nggak buat oleh-oleh yang kita kasih solusi? Kan kalau Aha. dalam bisnis itu kan sesuatu yang kita berikan solusi pada problem orang lain, Aha. itulah bisnis gitu kan. Aha. Bukan bicara produknya. Nah, Aha. ternyata kebutuhan ini kita berpikir waktu itu memang nggak berpikir ada memberikan solusi pada masyarakat gitu, masyarakat tamu dari manapun untuk membeli oleh-oleh. Tapi berpikir kita masih jualan nih, kita perlu berbisnis nih seperti Oke. itu. Akhirnya timbullah singkat cerita lahirlah Jakos. Aha. Jakos lahir ketika saya masih di Solo. Oke. Jadi makanya dulu nama Oke. konveksinya Raja Kaos. Oke. Jadi kita plesetkan S-nya ganti Z, jadi Jambi punya Jakos, jadi plesetkan lagi Jambi punya kaos. Oh, Itu jadi- riwayatnya Jakos tadi. Oh gitu. Awalnya Dari memang Raja Kaos. emang awalnya produksi kaos-kaos semua ya? Ya, awalnya di kaos-kaos sendiri gitu kan. Mhm. Ini kan dari farmasi tadi ya. Ya, dari farmasi obat-obatan. terus beralih ke bisnis. Yes. Ini awalnya ada apa nggak? Ada spekulasi kalau misalnya aduh gimana ya untuk meneruskan usaha ini karena basicnya kan bukan Ya. dari ekonomi ya. Yes. Kalau bisnis kan biasanya Betul, ekonomi. betul. Bagaimana ada nggak kesulitan awalnya? Awal pasti kesulitan, passion saya bukan di situ. Aha. Dan saya alumni Fakultas Peternakan. Oke. Peternakan dan kerja di farmasi. Kemudian waktu itu cuma melihat aja satu yang tadi kita bahas bahasanya oleh-oleh kayaknya menarik juga gitu kan. Kita mau pulang ke Solo, kita mau bawa oleh yang Jambi itu yang mana sih gitu. Aha. Akhirnya kalau kita nggak buat kaos, maka ketika saya sudah sampai di Solo, saya pikir saya harus buat kaos deh gitu kan. Jadi memang waktu itu masih ATM ya gitu kan, karena memang tidak ada guru juga, tidak ada mentor. Jadi ya udah buat aja berapa biji dan akhirnya kita memang memutuskan arisan dan kita bawa ke Jambi. Nah kita memulai lagi, Aha. kita mulai dari nol yang memang penjualan sebulan Aha. ternyata cuman satu kaos. Oh cuma satu kaos satu bulan. Wah, tapi kayaknya kalau sekarang udah Iya. 100 kaos nih Amin, kayaknya amin, satu hari ya. Ya artinya itu perjuangannya gitu kan. Iya, Setelah iya. kita menemukan polanya, berarti ada yang perlu kita selesaikan, Oke. ada target market yang perlu kita tuju gitu kan. Oke. Makanya ya jadilah seperti ini gitu. Iya, ini strateginya kuat Singkatnya banget kayaknya ya. seperti itu sih. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan Iya. lagi ya, Oke. Bang ya. Dan Siap. pemirsa kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Saung Bercakap.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sawang Bercakap dan masih bersama Bang Ian. Ini tenarnya panggilannya Bang Ian ya? Bang Ian. Oke. Bang, emang keluarga juga ada keturunan pebisnis seperti ini? Pertanyaannya bagus sekali. Tidak ada. Oh, tidak ada? Iya, tidak ada. Jadi cuma Bang Ian sendiri nih? Awal-awalnya keluarga ring satu saya sangat tidak mendukung saya menjadi pengusaha. Walah, kenapa Kamu harus nggak jadi didukung? PNS. Oh, prioritasnya pegawai ya, karena ada jaminan gitu ya. Aman, Aha. jelas dan sebagainya. It's okay. Aha. Abang kakak akan memilih situ. Tapi kan kita memilih juga. Kalau kita tidak memilih jadi PNS kan apa masalah gitu kan. Iya. Ya, ketika saya memilih itu maka segala effort, segala daya juang kita kerahkan. Nah, kita tunjukkan pada orang tua ternyata, oh ya, berarti kamu cocok di sini. Gitu. Jadi ya memilih ya, namanya hidup itu pilihan. Jadi dengan segala resiko sih saya pikir. Iya. Tidak ada tidak didukung sebenarnya. Tidak didukung. Protes Oh. keras. Oh. Orang tua saya almarhum bapak sama ibu masih hidup sekarang itu nggak setuju. Oh, nggak setuju Nggak ya? setuju saya di sini. Tapi sekarang ada penerusnya nggak nih usahanya? Insya Allah gitu kan. Anak saya yang besar itu sedang sekolah animasi di Jawa kan. Terus yang Tapi buka usaha juga nggak di Jawa? Oh belum, Oh kan belum. masih sekolah ya. Oh Tapi gitu. Siapa tahu sambilan kan lewat online atau rencana apa seperti gitu. itu, dan kita akan terus mengedukasi anak sendiri untuk bisa jadi dia akan dengan Jakos ini atau dengan usaha yang baru. Jadi saya pikir itu terserah mereka. Cuman bagaimana jiwa-jiwa entrepreneurship sudah tertanam pada diri anak-anak saya. Benar. Tuh. Dan juga pilihan dari anaknya sendiri juga ya mau menujunya ke bidang apa nanti. Betul lah. Nah, Bang, kalau saya lihat di sini kan kaosnya banyak sekali ini ya. Dan ini kayaknya beda-beda banget sama oleh-oleh yang ada di luaran sana. Ini ciri khasnya Jakos itu apa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Oke, makasih. Kalau kita bicara kaos, berarti semua orang kalau dalam kerangka berpikir sederhana, semua orang bisa buat kaos. Oke. Siapapun dia gitu kan. But dalam bisnis ini kami sudah menargetkan, kami punya mitra atau kami punya target market yang jelas bahwasanya kami untuk yang orang-orang yang peduli dengan kualitas kaos yang berkualitas, kemudian bahan yang beragam, kemudian dengan pelayanan yang lebih baik atau terbaik yang kami selalu pakai sampai sekarang. Jadi ini yang harus membuat kami jurang dengan kompetitor. Sehingga kalau memang kaos dianggap kaos itu sama, saya pikir itu berbeda. Di Jakos sendiri kan kita buat semacam ada tulisan ini kayaknya dan grafis. Oke. Nah, jadi kita bicara dengan dua, tulisan dan desain. Kalau hanya desain saja itu kaku. Kalau tulisan kita lebih bisa bicara, karena basic saya sendiri juga adalah seorang penulis. Seperti ini, Jambi Bertabur Simpang itu idenya dari Jakarta Big Sale. Oke. Jadi gimana sih Simpang Jambi ini, kan orang apa sih Simpang mau dijual, bukan destinasi yang keren kayak misalnya di Jakarta atau Jogja dan sebagainya. Ini ternyata bisa. Simpang tadi menjual bagaimana Jambi Bertabur Simpang, ternyata Jambi banyak simpang, ini menjadi sebuah kayak ya humor atau joke atau apa yang ternyata ini lampu keras, termasuk yang the best seller. Best sellernya salah satunya ini. Dan juga orang tahunya simpang-simpang ini ada di Jambi gitu ya. Dan apalagi kebanggaan juga kalau misalnya kita makainya di luar gitu kan. Dan sebenarnya bukan destinasi kan. Nah, hal seperti ini yang kita hot buttonnya buat customer ini apa sih gitu loh, dengan kaos Jambi bisa bicara. Kalau hanya sekedar gambar, menara dan sebagainya itu saya pikir udah terlalu standar. Biasa ya kan. Nah, Bang, kalau di sini ada nggak yang terkait dengan sloko-sloko adat Jambi gitu? Oke, kalau sloko adat kita ada brandnya selain dari yang Jakos, namanya brand sloko sendiri. Oh, brand sloko. Ya, oh, jadi beda ya. Seperti ini. Jadi da ado silang yang idak sudah, da ado kusut yang idak selesai. Nah, kalau orang lihat, orang Jakarta atau dari luar itu melihat ini kan bingung nih artinya apa. Kita udah kasih arti. Oh, sudah ada artinya. Dia masalah pasti selalu ada jalan keluarnya. Jadi ada problem solvingnya. Ternyata sloko adat Jambi itu menjadi sebuah kebanggaan bahwasanya kita juga bicara tentang adat istiadat, tentang budaya tutur yang perlu dilestarikan. Karena melahirkan brand Sloko ini, kita ingin melestarikan budaya Sloko yang hampir punah. Ya mungkin anak muda pada nggak tahu atau nggak bangga gitu kan. Kalau itu Sloko ya. Kalau untuk batiknya ada nggak? Kalau batiknya yang versi batik beneran ada. Oh, tapi versi yang kaos batik kan kaos kita masih batik, bicara kaos yang batik seperti ini. Ya, ini. Oke. Jadi lebih kontemporer, ada yang warna putih juga. Kita bikin yang ya kontemporer lah, jadi lebih milenial gitu kan. Tapi juga dipakai sama orang-orang dewasa. Tidak hanya anak-anak muda. Ini yang batiknya. Wah, keren-keren. Berbicara tentang pelestarian, kenapa sih Abang merasa penting banget gitu loh? Beberapa potensi-potensi Jambi ini memang harus terus dilestarikan. Ya, penting.
kalau bicara bisnis kita akan bicara hanya sekedar uang gitu kan. Aha. Tapi di Jakos ini saya bersama tim kita ingin menyuarakan, Oke. oke bisnis jalan tapi idealisme jalan. Mhm. Nah, salah satunya seperti buku. Oh, buku juga ya Buku kan, saya. tadi kan basicnya penulis juga ya kan. Ya. Ah, ini buku Jadi- tentang apa ini? Ini ya langsung ya. Ini judulnya Canpi. Canpi. Canpi ini toponim dari Jambi. Oke. Jadi Pican atau Jambi. Jadi di abad ke-9 Aha. itu Itsing Aha. itu mengatakan ada kalau nggak salah yang saya ingat angin muson timur dan barat itu matinya di Canpi. Nah Canpi itu adalah Sumatera Tengah yang letaknya adalah di sekitaran Zabak dan Kuntala. Kalau Zabak sekarang disebut Sabak, kalau Kuntala adalah Kuala Tungkal. Oh, gitu. Berarti di Tanjung Jabung Timur, di Tanjung Jabung adalah angin matinya tadi yang Canpi dikenal oleh pelayar atau apa ya namanya, si Itsing ini adalah seorang pelayar Cina ya yang datang ke Sumatera. Jadi Melayu kuno kalau literatur yang saya baca justru datangnya dari Canpi. Oh gitu, keren Seperti keren. itu yang awal mulanya. Kalau literatur yang ngomong lah ya, artinya Jambi termasuk Melayu tertua di dunia sebenarnya. Karena tinggalan juga kan ada di Kerinci ya, kayak naskah Icung dan sebagainya. Maka kenapa ini nggak dibangkitkan gitu kan? Nah kalau ini novel bicara sejarah juga ada bicara romance. Karena kalau bicara sejarah aja berarti bukan novel dong, berarti buku sejarah. Buku sejarah. Orang nggak mau baca, gitu kan? Iya, Anak iya. muda nggak mau baca. Maka saya buat novel ini. Naskah ini masuk di NLA, National Library of Australia. Wih, Jadi keren. sebuah museum yang ada di Australia mungkin menjadi bahan kajian dia. Naskah Melayu Jambi. Kata Pak Junaidi Tenur almarhum, Canpi adalah novel berlatar Melayu Jambi pertama di Indonesia. Nah, Ya. tadi juga bilang dongeng ya? Yes, betul. Ini Kak, saya penasaran ini kayaknya banyak kali kerjaannya gitu. Iya apa, iya iya. pengangguran gitu. Ini banyak banget ya untuk bidang yang memang digeluti, dan ini memang untuk mengangkat potensi tradisi dan juga kesenian serta kebudayaan yang ada di Jambi ya. Iya. Kalau kali ini dongeng saya penasaran. Oke, itu. Ini sering nampil dongeng juga kayaknya Bang Ian ya. Ini betul. namanya siapa? Iya. Namamu siapa? Aku, Iya, namanya siapa? aku, Pangeran Tongsam. Aduh. Namanya Pangeran Tongsam. Ya. Oke, Tepuk tangan Pangeran. dong. Yeay. Jadi saya buat dia itu Pangeran Tongsam itu yang waktu Tongsam itu kemerdekaan dari tong sampah. Oke. Jadi karena ada lomba semacam duta sanitasi yang Aha. diadakan Kementerian PUPR waktu itu 2014, Aha. itu untuk seleksi tingkat nasional alhamdulillah masuk dengan saya apply empat halaman di mana akhirnya terpilih sebagai City Changer Indonesia. Oke. Nah, City Changer ini adalah gerakan dunia yang diinisiasi oleh UN Habitat. Oke. Aku senang sekali, Kak. Iya, terus sering nyambung ini. Nggak sabaran Nggak dia mah. sabar. Enggak sabar. Oke. Nah, Tongsam itu sempat perform waktu itu boneka belum ini, sempat perform di forum Asia Pasifik. Oke. Untuk tentang lingkungan, kemudian tata kota, zero kumuh dan sebagainya itu. Jadi ada kesempatan dari 100 City Changer yang terpilih dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya perform dengan Tongsam. Wah, keren. Sekarang kita coba deh, boleh sapa lagi pemirsa Saung Bercakap. Ini Thompson Oh, gitu. atau Thompson? Thompson. Thompson ya, sorry. Jangan sebut salah nama. Aduh, aku salah nama jadinya. Iya. Oke. Aku nanti jadi malu. Oke. Oh, sudah sama. Boleh sapa dulu Oh, sapa ya. dong pemirsanya. Halo teman-teman, namaku Pangeran Tongsam. Aku dari Jambi. Dari Jambi. Dari Jambi. Orang tuanya masihan ya. Ini jajannya pasti banyak nih kalau kayak gini ya. Bukan itu. Boleh cerita dikit nggak? Cerita Ya. dikit aja masalah apa gitu. Yuk Apa ke ya? kamera. Terserah dikit aja. Oh. Saya penasaran ini Thompson kayaknya banyak banget ini inspirasi yang bisa didapatkan dari dia. Tapi kalau dia tuh biasanya pakai untuk prolog. Oke. Prolog misalnya dalam kita membuka dongeng supaya ice breakingnya tadi warming up anak-anak tuh udah dapat ke kita misalnya gitu. Oh kan. gitu. Misalnya, lagu satu-satu aku sayang Oh, ibu kita boleh. plesetkan jadi sate-sate atau Soto-soto. satu-satu sayang ibunya tuh misalnya dia nyebut ibunya sampai 3 kali. Oh, gitu. gitu. Tapi kan artinya sayang ibu, sayang ayah dan sayang keduanya. Nah, Oh. itu bagian Tongsam untuk ini dan Wah, teman-teman gitu kan. wah keren. Jadi di sini banyak sekali yang bidang digeluti sama Bang Ian ini ya. Itu cara membagi waktunya gimana ya antara menulis dan juga meneruskan usaha serta juga terus Ya. meneruskan tradisi bercerita ini. Oke,
Manajemen waktunya sih, saya kan bikin planning dulu kan, mana yang urgent, mana yang setengah urgent dan sebagainya. Jadi prioritas lah, kalau untuk urusan misalnya Jakos, saya konsentrasi. Kalau misalnya di yang lain, ini saya delegasikan. Kan sudah ada timnya kan, ada tim ITA, ada sosial media, kemudian ada tim desain, fotografer, videografer, itu udah ada timnya. Kemudian misalnya fokus saya gerakan mendongeng, nulis ntar malam atau gimana. Jadi tetap sih normalnya ya membagi waktu sih. Pasti harus membagi waktu, tidak mungkin gitu. Kode wow, roboh gitu. Tapi kebanyakannya di mana? Yang persennya lebih tinggi? Yang persen lebih tinggi sih konsentrasi di Jakos sekarang ya. Oh, di Jakos karena ya. Gitu. Karena ini kan saya membenahi banyak hal dan kita sedang ingin bertumbuh lebih besar lagi Jakos ini. Oke. Nah, kalau ngomongin soal Jakos nih, untuk pemasarannya bagaimana, Bang? Ya, kalau dari Jakos sendiri ini ada offline dan online. Kalau offline kan bisa langsung datang ke sini langsung kan, tamu-tamu. Oh, online juga ada ya? Online ada juga. Oke. Tamu-tamu dari hotel, penginapan atau acara-acara event-event itu silakan datang di sini. Termasuk orang Jambi sendiri ya. Oh, gitu. Orang Jambi sendiri gimana bisa merasa bangga memiliki kaos Jakos. Ada kerjasama juga nggak sama aplikasi marketplace? Iya. Dia dari marketplace, kemudian dari ya aplikasi misalnya seperti aplikasi online ya kita ada kerjasama Shopee juga. gitu ya? Ya, Street Latif gitu. gitu. ada itu pasti karena sekarang ini kan kalau kita mau besar itu pasti harus berkolaborasi kan. Kita nggak mungkin bermain sendiri. Jadi ya memang kita harus kerjasama gitu kan dalam kayak misal dengan maskapai pemerintah terbesar gitu kan. Sebut aja Garuda Indonesia itu kita ada kerjasama juga untuk promo dari mereka yang relasi mereka bisa belanja sini ada diskon dan sebagainya. Tetap kita pasti harus berkolaborasi atau kerjasama. Iyalah, biar lebih dikenal lagi ya. Ya. Karena ini pasti udah terkenal nih di seluruh Amin. Indonesia. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi Oke, perbincangannya dan pemirsa kami akan kembali lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Saung Bercakap. Kita balik lagi di Saung Bercakap. Aduh, saya ini terpesona lihat tulisan-tulisan yang ada di baju kaosnya. Ini keren-keren banget loh pemirsa ya. Wah, ini kalau orang Jambi memang wajib punya baju dari Jakos karena saya udah punya satu warna ungu. Sukana Dalam. Oh, Sukana Dalam. Entah masih ada entah enggak sekarang ya. Dia di rolling biasanya. Oh, di rolling ya. Warnanya di rolling. Oke, Bang, ini kan saya mau tanya juga, mungkin ada prestasi-prestasi nggak yang udah didapatkan? Mungkin dari usaha Jakosnya, udah kerjasama ataupun udah nampil di mana aja, terus mendapat penghargaan, terus dari penulisnya. Kalau tadi penulis kan udah ada beberapa ya. Terus dari berceritanya yang terbaru mungkin ada nggak? Kalau misal penghargaan itu terkait ya dengan Jakos dan saya sebagai ownernya juga, sebagai personnya juga kan. Ya alhamdulillah 2017 pernah menjadi finalis penggerak wira usaha muda pemula berprestasi Kemenpora RI 2017. Jadi saya di juara keempat ya se-Indonesia. 2 tahun yang lalu ya. Kemudian pernah 2009 juara ketiga tingkat nasional itu lomba berpidato dan tingkat menulis pidato dan berpidato tingkat nasional Tingkat di TVRI pusat. Dan beberapa pernah ikut juara ini, menang ini dan sebagainya sih. Ya lumayan lah gitu. Banyak ya. Kalau diceritain kayaknya 2 hari ini prestasinya itu banyak. Ya nggak sampai 2 hari. Ini buka segmen sendiri nanti ya untuk membahas prestasi dari Bang Ian ini ya. Ya alhamdulillah sih. Bang, harapan terbesarnya apa sih ke depannya untuk Jakos terutama? Harapan terbesar bagaimana bisnisnya terus bertumbuh. Mungkin kita bahasa itu think global, act lokal. Jadi saya tetap harus berjuang bagaimana Jambi ini dikenal masyarakat luas. Mungkin dengan brand baru yang akan dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah social impact. Jakos atau Jakos Corporation dengan bisnis-bisnis yang lain nanti dia berdampak pada masyarakat siapapun dia. Nah, salah satunya adalah mimpi saya terbesar adalah membangun masjid untuk almarhum orang tua. Amin, semoga terrealisasi. Dari brand kaos namanya kaos Rashid Kaos Dakwah.
Jadi Oke. dengan beli kaos ini mereka bersedekah sudah untuk membangun masjid. Oke. Nah, itu yang sedang digerakkan dengan digital marketingnya se-Indonesia, bahkan kalau bisa negara-negara tetangga. Kemudian mimpi yang terbesar lagi adalah karena dunia saya literasi dongeng, ingin membangun sebuah wahana namanya Kampung Dongeng, Oke. di mana nanti Kampung Dongeng ini anak-anak bisa hadir mendongeng, bisa ada berkesenian, ada pertunjukan, dihadiri banyak orang terserah sedikit ataupun banyak, kemudian juga bersisian atau bareng dengan komunitas bisnis. Jadi ada belajar bisnis juga anak muda, kemudian ada oleh-olehnya juga, kemudian ada turunan produk-produknya. Jadi ada dampak di mana Jakos ke depan ini untuk masyarakat luas, ya anak mudanya, dunia anak-anak, karena dunia saya megang dunia anak-anak dan anak muda, kemudian orang-orang yang berkecimpung entrepreneur dan literasi. Luar Itu aja biasa. sih. Dimana saya mungkin bukan seorang ustadz yang bisa berceramah dengan ilmunya luar biasa, tapi saya ingin berkontribusi. Apa sih kontribusi saya selama kita hidup ini untuk masyarakat lebih luas dan berdampak. Jadi harus berdampak, karena nggak mungkin kita kaya untuk diri kita sendiri, tapi harus mengkayakan orang lain. Oke. Kalaupun nggak bisa ngasih uang, ada hal positif lagi yang akan kita berikan gitu kan. Ilmu, yang pastinya pengalaman. jadi orang yang bermanfaat Yes, bagi itu, masyarakat itu luas misi ya. terbesar harapan saya. Oke, Bang, ada juga nggak yang mungkin mau disampaikan untuk para pebisnis pemula yang mungkin baru Ya. mencoba terjun ke dunia bisnis ini? Banyak sih sebenarnya. Pertama, pantang menyerah, Oke. harus mau belajar, jangan berperan. Patah sekali, maksudnya tuh jatuh sekali, maka bangkit berkali-kali gitu kan. Oke. Karena ya beberapa motivator atau guru-guru besar para entrepreneur juga pernah jatuh dan dia bangkit lagi. Kalau kita jatuh dan dia bangkit, maka kita kalah. Jadi harus keluar dari zona nyaman gitu kan, dan disiplin serta amanah. Bangun trust, kepercayaan. Karena bisnis itu bukan hanya masalah uang, tapi trust. Ketika trust ini, mata uang tertinggi terbesar di dunia adalah bernama trust ini hilang, maka apapun kita dan siapapun kita dimanapun lingkungan kita bukan menjadi siapa-siapa, karena orang sudah tidak percaya dengan kita lagi. Maka bangun trust ini dengan kompetensi portofolio yang positif. Belajar, karena sampai sekarang saya juga masih belajar. Saya duduk sebagai murid, karena saya juga mengajar sebagai guru. Tetap saya nggak akan berhenti di situ. Nah, itu untuk anak-anak muda. Kalau untuk pebisnis yang mungkin tidak hanya menggeluti satu bidang di dunia bisnis saja, tetapi juga ada bidang-bidang lain seperti Abang, ada nggak yang mau disampaikan? Ya, disiplin, manajemen waktu, kemudian fokus. Kita harus fokus karena saya sudah membagi-bagi di mana saya harus fokus di sini dan saya sudah tidak fokus di sini lagi. Jadi saya harus membagi 24 jam ini untuk suatu hal yang produktif. Jadi bicara produktivitas itu harus sudah tertanam sekarang ini. Nggak bisa main-main lagi untuk yang hal yang nggak berguna, ya udah kita nggak akan ini. Disingkirkan karena Ya, bukan waktunya lagi. Bisa nongkrong tapi nggak ada yang sesuatu yang dicapai, ya ngapain gitu. Yang penting saya tidur, istirahat, bangun malam, kerjakan lagi hal lain. Oke, jadi kan setiap detik waktu yang terbuang itu merupakan sebuah investasi kita di masa mendatang, seperti itu ya. Benar sekali. Oke, baiklah kalau begitu Bang. Yes. Kalau misalnya ada tamu yang mau ke sini, alamatnya di mana Bang? Ya, terima kasih. Kalau ada tamu dari mana-mana di Indonesia atau dari manapun, silakan datang ke Jakos di Jalan Kolonel Amir Hamzah nomor 4 Sungai Kampang Kuala depan Kopi Senapan C. Iya, Ya, karena tidak ada hanya kaos Facebooknya. ya, karena Yes. tidak hanya kaos tapi juga ada Oleh produk lainnya ya. Kita juga teman-teman UMKM juga bekerja kita sama bantu, juga ya. Oke. Jadi tidak hanya Jakos, tapi perlu teman-teman UMKM seperti Jabi ada di sini. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Siap. Abang. Siap. Saya mau pamit dulu. Terima kasih juga. Tapi sudah sebelum hadir di sini. pamit saya mau Ya. bayar dulu ya. Oh gitu. Nanti saya dimarahin teman saya Oke, soalnya. siap. Karena mau ngasih untuk teman Iya, tadi. Ya, kebetulan oke. temannya lagi ada di Jambi. Siap, oke, Baik, ya. terima kasih Bang. Oke. Semoga sukses terus untuk Jakos dan Oke. juga sukses dan juga meraih prestasi untuk beberapa bidang yang memang Abang Ya. geluti. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di Saung Becakap. Terima kasih. Saya mau bayar dulu. Sampai jumpa.